Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Matematika 2022D akan mempresentasikan penyusunan laporan penelitian. Perkenalkan, saya Aminata Zahra dengan 117. Perkenalkan, nama saya Gladys Ardelia dengan NIM 124. Perkenalkan, saya Jauza Ananda Yuniar dengan NIM 114. Dan berikutnya untuk slide pertama akan dipresentasikan oleh Gladys. Jenis laporan ilmiah. Laporan ilmiah merupakan laporan hasil penelitian ilmiah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah tertentu. Konsumen hasil penelitian berupa masyarakat umum, sponsor penelitian, masyarakat ilmiah. Jenis laporan ilmiah yang pertama ada laporan lengkap atau monograf, yang kedua ada artikel ilmiah, yang ketiga ada laporan ringkas atau summary report, yang keempat ada laporan untuk administrator dan pembuat keputusan. Laporan lengkap atau monograf merupakan laporan hasil penelitian yang lengkap, mencakup atau berisi proses penelitian secara menyeluruh dengan mengutarakan semua teknik dan pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian. Teknik penulisan harus menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi, menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi di setiap tahap analisis, misalnya tentang penggantian atau penukaran teknik atau model yang digunakan, dan menyampaikan kegagalan yang dialami dan kendala yang dihadapi. Next. Secara spesifik, laporan penelitian dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan penelitian yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua, laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, tugas akhir, skripsi, tesis. Yang ketiga ada laporan penelitian yang ditulis untuk jurnal akademik. Yang keempat, laporan penelitian yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah perasaan atau intisari dari laporan lengkap atau monograf yang disusun lebih padat dan disesuaikan dengan jumlah halaman yang disediakan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Laporan ringkas atau summary report adalah laporan yang disusun atau ditulis kembali berdasarkan artikel ilmiah atau studi-studi yang berkenan dengan kepentingan masyarakat dalam bentuk yang mudah dipahami dan dengan bahasa yang tidak terlalu teknis. Laporan ini hanya memuat temuan-temuan utama saja tanpa menyajikan desain dan metode yang dipakai dalam melakukan penelitian. Laporan untuk administrator dan pembuat keputusan ialah laporan yang memuat tentang hal-hal penting dalam pembuatan keputusan oleh pihak pimpinan. Laporan ini tidak perlu dalam bentuk lengkap karena pihak administrator dan pembuat kebijakan tidak memerlukan laporan demikian. Berikutnya adalah format laporan 2. Di sini terdapat 7 hal-hal. Secara umum format laporannya. Yang pertama adalah halaman judul. Yang kedua, lembar pengesahan. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, kata pengantar. Yang kelima, ringkasan dalam kurung abstrak atau eksekutif sumari. Yang mencakup 5.1 tujuan, 5.2 hasil atau temuan, 5.3 simpulan, 5.4 rekomendasi. Yang keenam, isi laporan, bab 1 pendahuluan yang mencakup 1.1 latar belakang, 1.2 ruang lingkup penelitian dalam kurung batasan dan rumusan masalah, 1.3 tujuan dan manfaat penelitian, 1.4 metodologi penelitian, 1.5 sistematika pembahasan. Bab 2 yaitu landasan teori, bab 3 proses pengumpulan data, bab 4 analisis dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran, dan yang ketujuh adalah lampiran yang mencakup
7.1 daftar pustaka, 7.2 riwayat hidup penulis, 7.3 format pengumpul, data dalam kurung kuesioner, 7.4 tabel umum, 7.5 bahan pendukung lainnya. Next. Yang selanjutnya adalah format laporan 3, bab 1 pendahuluan, yang berisi 1.1 latar belakang penelitian, yaitu paling tidak terdiri dari 4 paragraf. Paragraf 1 mengenai alasan memilih bidang dibahas, paragraf 2 mengenai alasan memilih lembaga atau perusahaan sebagai objek penelitian, paragraf 3 mengenai apa pentingnya topik bahasan yang menjadi judul penelitian dalam kurung skripsi Anda. Uraikan juga simptom yang terjadi dalam kurung dicurigai terjadi pada perusahaan yang diteliti. Paragraf 4 rangkuman secara umum mengenai hasil bahasan yang diharapkan. 1.2 yaitu ruang lingkup penelitian adalah menunjukkan batasan dan rumusan masalah yang diteliti atau yang dibahas dalam penelitian. 1.3 tujuan dan manfaat penelitian adalah tujuan hal-hal yang akan dicapai dari penelitian dan relevan dengan ruang lingkup penelitian. Manfaat adalah hal-hal yang akan terjadi apabila tercapai. Next. Selanjutnya format laporan 4, yaitu 1.4 metodologi penelitian mencakup 1. Jelaskan jenis penelitian yang dipilih dalam kurung reporting, deskriptif, explanatory, prediktif. Yang kedua, dianjurkan bagi mahasiswa jurusan akuntansi melakukan penelitian explanatory atau dapat pula dikelompokkan dalam applied research dengan pendekatan case study seperti konsultan engagement dalam kurung studi yang bersifat kualitatif. 3. Penelitian diarahkan untuk menjelaskan who, what, when, where, and how. Yang keempat, jelaskan cara mendapatkan data dalam kurung library dan field research. 1.5 Sistematika pembahasan, yaitu uraian singkat tentang pembagian atau pembabakan pembahasan laporan dalam kurung skripsi. Bab 2 landasan teori mencakup 1. Berisi teori-teori dan referensi lain yang relevan dengan topik dan variabel penelitian. 2. Kerangka teori yang diuraikan sebaiknya lengkap, mutakhir, dan sejalan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari literatur atau dari hasil penelitian lain. 3. Hindari penuangan atau pengambilan teori dan referensi yang tidak relevan dengan topik atau permasalahan penelitian. Next. Format laporan 5. Data yang dikumpulkan adalah potret kondisi yang terjadi pada objek penelitian antara lain. Yang pertama adalah latar belakang, objek penelitian atau perusahaan, sejarah, bentuk badan hukum, bidang operasi atau usaha, struktur organisasi, dan job description. Yang kedua, ada informasi mengenai bidang kegiatan atau sistem atau prosedur atau praktek akuntansi yang dilakukan perusahaan yang berhubungan dengan topik penelitian dengan menonjolkan permasalahan problem yang terdeteksi. Ketiga, informasi lain mengenai perusahaan yang relevan. Yang keempat, hasil wawancara atau kuesioner bab 4 pembahasan merupakan analisis dan evaluasi terhadap ruang lingkup atau masalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk format temuan, yaitu kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi. Kondisi adalah suatu keadaan, kelemahan, atau penyimpangan, atau kecurangan, atau pemborosan yang terjadi atas sesuatu yang diteliti. Format laporan 6. Kriteria merupakan norma, aturan, kebijakan, pelaksanaan, dan segala sesuatu yang seharusnya ada atau terjadi atau dilakukan. Sebab merupakan penyebab sehingga kondisi itu terjadi atau timbul. Akibat merupakan konsekuensi dari timbulnya kondisi tersebut di atas, baik finansial maupun non-finansial.
Rekomendasi adalah merupakan langkah perbaikan secara rinci yang diusulkan agar kelemahan atau penyimpangan atau kecurangan atau pemborosan yang telah terjadi kondisi dapat diatasi. Rekomendasi hendaknya realistis dan applicable dapat diterapkan. Pembahasan akan lebih tajam bila mana ada tanggapan perusahaan atas permasalahan yang dibahas, dan sekaligus komentar peneliti atas tanggapan perusahaan tersebut. Bab 5 simpulan dan saran berisi simpulan mengungkapkan pokok masalah yang dibahas dalam bab 3 dan bab 4 dengan singkat dan jelas. Saran yang diusulkan harus applicable dan ada masalah temuannya yang diuraikan pada bab 4. Proses penulisan perorganisasian laporan. Yang pertama, mengumpulkan bahan dan data relevan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian. Membuat format laporan atau penulisan outline. Yang ketiga, membuat atau memilih skema laporan bentuk tradisional atau bentuk desimal. Menulis konsep pertama, konsolidasikan waktu Anda. Yang keempat, tulis apa saja yang ada dalam pikiran Anda. Yang kelima, jangan lakukan revisi berlebihan pada konsep pertama ini. Kalau perlu, rekam dulu ide Anda ke dalam tape recorder dan kemudian menuliskannya ke kertas PC. Periksa tulisan yang pertama agar tulisan mudah dibaca, revisi tata bahasa dan ejaan, hati-hati menggunakan terminologi, sebanyak mungkin menggunakan kalimat aktif yang pendek-pendek dan hindari kalimat yang panjang. Lalu hilangkan pengulangan-pengulangan dan pernyataan yang berlebihan. Evaluasi kaitan atau relevansi tulisan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian. Bila terdapat pertanyaan, bisa didiskusikan di grup belajar seperti biasanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.